Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 metodologi penelitian akan menyampaikan materi tentang langkah-langkah penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza AR MHum, yang beranggotakan saya sendiri, Amel Lanjarulan dari SPD, dan rekan saya Nur Hasni SPD. Langkah-langkah penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian secara umum dimulai dari sebelum masuk ke lapangan. Yang kedua, berpikir rasional. Berpikir rasional dapat dimulai dari menentukan fokus masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Ketiga, menentukan teori. Keempat, metodologi. Kelima, pelaksanaan pengumpulan data. Keenam, analisis data. Dan yang terakhir, pelaporan hasil penelitian. Langkah-langkah penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu pemilihan dan menganalisis masalah. Secara umum, masalah penelitian dapat dipilih dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah alat, materi, kondisi fisik psikologis, dan metode yang digunakan memungkinkan untuk dapat terlaksananya penelitian tersebut? Yang kedua, apakah penelitian mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan proses penelitian? Yang kedua yaitu survei pendahuluan atau grand tour. Survei pendahuluan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dari fenomena-fenomena yang ada di lapangan, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dan dapat mendukung masalah penelitian tersebut. Yang ketiga yaitu menetapkan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, untuk menetapkan fokus penelitian ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. Yang kedua yaitu menetapkan fokus berdasarkan domain tertentu. Yang ketiga, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk mengembangkan iptek. Dan yang keempat, menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Yang keempat yaitu kajian literatur atau teori. Teori dalam sebuah penelitian kualitatif memiliki manfaat sebagai bekal atau pedoman untuk memahami konteks sosial yang lebih luas dan mendalam. Adapun landasan teori yang dikemukakan dalam sebuah latar belakang penelitian kualitatif menunjukkan bahwa seberapa jauh peneliti memilih teori yang digunakan berhubungan dengan masalah penelitian. Yang kelima yaitu penentuan metodologi penelitian. Dalam sebuah penelitian kualitatif, kita sebelum melakukan penelitian perlu beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu tentukan jenis atau format yang digunakan dalam sebuah penelitian. Yang kedua yaitu tentukan setting penelitian. Yang ketiga, informan dalam sebuah penelitian. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Selanjutnya yaitu yang kelima, teknik analisis data. Dalam sebuah pengambilan data, kemudian data tersebut akan dilakukan analisis. Maka dari itu kita perlu menentukan analisis data apa yang akan kita gunakan nantinya. Dan yang terakhir yaitu teknik keabsahan data. Setelah data diperoleh, perlu kita uji keabsahannya. Keenam yaitu pengumpulan data penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan seperti pengamatan langsung atau observasi langsung tentang bagaimana keadaan, suasana, peristiwa atau fenomena yang berkaitan dengan masalah. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara dapat dilakukan secara tertutup, terbuka, atau kombinasi. Analisis data. Dalam analisis data, merupakan langkah penelitian yang sangat penting karena melalui pengolahan data, peneliti dapat menemukan hasil atau jawaban dari penelitian yang dilakukan. Pemeriksaan keabsahan data digunakan sebagai klarifikasi temuan atau data yang dinyatakan adalah valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada proyek yang diteliti. Mendeskripsikan dan membahas hasil penelitian. Hasil temuan harus dideskripsikan dengan menarasikan hasil pengolahan data dengan menyajikan informasi. Hasil penelitian itu perlu ditelaah melalui pengetahuan rasional peneliti yang bersumber dari teori, pengalaman, dan keahlian peneliti. Penyusunan laporan penelitian. Pada bab pertama ada pendahuluan, yang di dalamnya ada latar belakang, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Bab kedua ada kajian pustaka yang terdiri dari deskripsi teori dan studi relevan. Bab ketiga ada metodologi penelitian. Bagiannya jenis penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data. Bab keempat,
hasil penelitian dan pembahasan. Yang di dalamnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Bab kelima, penutup. Ada kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. Dan ada juga nanti daftar pustaka dan ditutup dengan daftar lampiran. Demikianlah hasil presentasi kelompok kali ini. Jika ada salah kata dan ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.